Cina sudah di atas angin. Lalu Indonesia balikkan segalanya 2 menit akhir jadi neraka bagi Tiongkok. Atmosfer menegangkan di Gelora Bung Karno. Jakarta, 9 Juni 2025, langit malam di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno terlihat menggantung berat. Ribuan sorot lampu dari kamera televisi dan handphone menyala seperti bintang-bintang di tengah lautan manusia yang memerah. Penuh. Stadion berkapasitas lebih dari 80.000 itu tidak menyisakan satu kursi pun. Suara gemuruh, Indonesia, mengguncang bumi sejak sore. Para supporter sudah memadati kawasan Senayan sejak pukul 2 siang, membawa spanduk, genderang, dan semangat yang membara. Mereka tahu, malam ini adalah malam hidup mati bagi tim nasional Indonesia. Kemenangan berarti satu kaki di ambang Piala Dunia 2026. Kekalahan? Tamat sudah. Dan lawan mereka? Cina, raksasa Asia yang datang ke Jakarta dengan percaya diri tinggi. Ranking FIFA mereka jauh di atas Indonesia. Materi pemain mereka sebagian besar adalah jebolan Liga Eropa dengan pemain naturalisasi berpengalaman. Media-media Tiongkok bahkan menyebut pertandingan ini formalitas. Seakan-akan kemenangan atas Indonesia sudah dikantongi. Namun ada yang tidak mereka perhitungkan, atmosfer neraka GBK dan mental baja anak-anak Garuda. Saat para pemain Indonesia keluar dari lorong stadion mengenakan jersey merah khas mereka, stadion bergemuruh seakan-akan runtuh. Kapten Marcelino Ferdinand menggenggam erat tangan Pratama Arhan. Di belakang mereka, Rafael Struijk, Sandy Walsh, hingga Hernando Ari. Semua berjalan dalam diam. Tapi mata mereka menyala, penuh api perlawanan. Sementara itu, dari sisi lawan, skuad Cina tampak percaya diri. Pelatih mereka, Li Tai, tersenyum tipis di bench, sesekali melirik ke arah bench Indonesia. Ia tahu, timnya unggul dalam penguasaan bola, stamina, dan pengalaman. Wasit asal Korea Selatan meniup peluit tanda kick-off tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan pun dimulai. Dominasi Cina di babak pertama. Sejak peluit pertama dibunyikan, Cina langsung mengambil inisiatif. Gelandang jangkar mereka, Wu Lei, menjadi otak permainan. Bola dialirkan cepat ke sisi kanan dan kiri, memaksa pertahanan Indonesia berlari tanpa henti. Di menit keempat, sebuah umpan silang dari Lee Xiaopeng hampir berbuah gol andai Hernando Ari tidak sigap menangkap bola di udara. Serangan demi serangan datang seperti gelombang pasang. Indonesia hanya bisa bertahan dan sesekali melakukan serangan balik. Tapi pressing Cina begitu rapat. Dalam 15 menit pertama, penguasaan bola 70% dikuasai tim tamu. GBK yang semula bergemuruh perlahan sunyi. Wajah-wajah tegang mulai terlihat. Pada menit ke-24, bencana datang. Sebuah bola panjang dari tengah disambut oleh sundulan Sang Yuning yang melompat lebih tinggi dari Rizky Ridho. Bola menghujam pojok kiri gawang. Gol 0-1 untuk Cina. Para pemain Indonesia menunduk. Hernando memukul tanah. Stadion terdiam. Jangan menyerah. Ayo bangkit, teriak seorang supporter dari tribun. Spontan seluruh stadion bersatu lagi. Lagu, Tanah Airku, menggema. Sebuah nyanyian harapan di tengah kegelapan. Shin Taeyong berdiri dari bench. Tangannya mengepal. Ia memberi isyarat pada Marcelino untuk naik menyerang. Strategi berubah. Indonesia tidak boleh terus bertahan. Menit ke-38, peluang emas datang. Marcelino menggiring bola dari tengah, melewati dua pemain, dan melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Tapi bola masih melebar. Para penonton mengelus dada. Harapan masih ada. Hingga peluit babak pertama dibunyikan, skor tetap 0-1. Cina unggul, dan Indonesia tertinggal. Namun tidak ada yang menyangka, apa yang akan terjadi di babak kedua akan mengguncang Asia. Kamar ganti yang membara. Begitu peluit babak pertama dibunyikan, para pemain Indonesia berjalan lunglai menuju ruang ganti. Keringat membasahi kaos mereka, dan wajah mereka menggambarkan kelelahan mental. Namun di dalam kamar ganti, suasana berubah menjadi kobaran api. Shin Taeyong berdiri di tengah ruangan. Wajahnya merah. Bukan karena marah, tapi karena tekadnya menyala. Kalau kalian mau jadi legenda malam ini, inilah waktunya, teriak Shin. Mereka pikir kita cuma batu loncatan. Tapi malam ini,
Kita akan buat mereka berlutut di tanah kita sendiri. Marcelino duduk terdiam. Rafael Struijk menggenggam botol air mineral sampai tangannya memutih. Hernando Ari berteriak memukul dada. Ayo kita balikan ini. Kita belum kalah. Pelatih fisik segera mengganti strategi pressing. Asisten pelatih memetakan ulang posisi pemain, sementara dokter tim mengecek stamina. Teriakan-teriakan semangat mulai menggema di ruang ganti. Energi yang mati mulai menyala. Sebelum para pemain kembali ke lapangan, Shin Taeyong memberikan kalimat terakhir. Jangan pikir soal kalah atau menang. Pikirkan anak-anak kecil yang menonton kalian dari rumah. Tunjukkan siapa kalian sebenarnya, pejuang Garuda. Kebangkitan dimulai. Babak kedua dimulai. Dan sejak menit pertama, aura Indonesia berubah. Umpan cepat mengalir dari kaki ke kaki. Mark Klok masuk menggantikan Ivar Jenner, memberikan tenaga baru di lini tengah. Marcelino kini bergerak lebih agresif, menjadi motor serangan. Di belakang, Sandy Walsh dan Pratama Arhan bermain layaknya dua benteng yang tidak bisa ditembus. Menit ke-52, momen pertama yang membuat stadion menggila terjadi. Rafael Struijk menerima umpan silang dari Arhan, menggiring bola ke tengah, mengecoh satu bek, dan melepaskan tembakan mendatar. Bola membentur tiang dan memantul ke kaki Marcelino yang langsung menendang dengan kaki kiri. Go! 1-1. Stadion GBK meledak. Marcelino berlari ke pinggir lapangan, membuka kaosnya, memperlihatkan kaos bertuliskan, untuk Indonesia, sampai darah terakhir. Supporter menyalakan flare merah. Teriakan membahana. Tapi pertandingan belum selesai. Masih ada 30 menit lagi. Cina tidak tinggal diam. Mereka merespons dengan melakukan 3 pergantian pemain. Mereka tahu, jika dibiarkan, Indonesia bisa mengambil alih. Menit ke-67, Wule hampir mencetak gol kedua andai Hernando tidak melompat dan menepis bola dengan ujung jari. Semua penonton berdiri. Jantung berhenti berdetak sejenak. Hernando! Teriak komentator. Pertandingan berubah menjadi perang terbuka. Adu serangan. Tempo meningkat. Tensi makin panas. Setiap tackle disambut sorakan. Setiap umpan disambut harapan. Dan ketika jam menunjuk menit ke-90, papan skor masih menunjukkan angka 1-1. Wasit mengangkat papan tambahan waktu, 5 menit tambahan. Dan di sanalah keajaiban dimulai.